Entah bagaimana awal mula pertengkaran sengit itu terjadi, karena pada saat itu mereka berdua sedang di bawah pengaruh minuman keras. Saat perdebatan hebat itu terjadi, Antoine dengan menggunakan ikat pinggang miliknya kemudian mencambuk dan mencekiknya hingga tewas. Lalu dengan santuinya ia meninggalkan tubuh Britney beserta ikat pinggang itu di atas tubuhnya. Tanpa perlu berlama-lama, pasang headset kalian dan selamat menyaksikan. Foto yang diunggah ke Facebook pada tanggal 24 Maret tahun 2015, memperlihatkan sepasang teman yang sedang berdiri berdampingan. Wanita tersebut adalah Cheyenne Rose Antoine yang berusia 21 tahun, dan temannya Brittany Gargol yang berusia 18 tahun. Selang beberapa jam setelah foto tersebut diunggah, Antoine dan Brittany menghadiri party di sebuah rumah. Entah bagaimana awal mula pertengkaran sengit itu terjadi, karena pada saat itu mereka berdua sedang di bawah pengaruh minuman keras. Saat perdebatan hebat itu terjadi, Antoine dengan menggunakan ikat pinggang miliknya kemudian mencambuk dan mencekiknya hingga tewas. Lalu dengan santuinya ia meninggalkan tubuh Brittany beserta ikat pinggang itu di atas tubuhnya. Pada pagi harinya tanggal 25 Maret tahun 2015, seorang pejalan kaki menemukan mayat yang berada di dekat tempat pembuangan sampah di pinggiran Saskatoon. Tak lama kemudian kepolisian Saskatoon, Kanada yang mendapatkan informasi tersebut, lalu melakukan investigasinya. Dalam investigasi pembunuhan ini, kepolisian mengalami kesulitan, bahkan mereka menghabiskan waktu hingga 2 tahun, untuk dapat menemukan barang bukti tersebut. Dari hasil investigasi tersebut, mereka menemukan barang bukti melalui foto selfie yang Antoine unggah di halaman Facebooknya. Di sana terdapat benda yang menjadi alat pembunuhan itu ialah sebuah ikat pinggang. Polisi yang mengetahui bahwa Antoine dan Brittany bersama sebelum kejadian pembunuhan itu, pihak berwenang pun mulai menyelidiki Antoine. Saat Antoine diinterogasi, ia mengatakan kepada polisi bahwa saat malam pembunuhan, mereka pergi ke bar bernama Colonial Pub and Grill dan di sana mereka bertemu dengan seorang pria yang tidak mereka kenal, lalu mereka pergi bersama-sama. Sayangnya dari cerita itu, polisi menemukan fakta bahwa dari rekaman kamera keamanan pub tersebut Antoine dan Brittany tidak terlihat ada di pub tersebut. Pada akhirnya polisi mendapatkan seorang saksi yang mengatakan, bahwa Antoine mengakui telah membunuh Brittany pada malam itu. Hari itu, Antoine yang dalam keadaan mabuk mendatangi rumah seorang temannya, dan di sana ia mengaku telah memukuli Brittany dan mencekiknya hingga tewas. Menyesal atas pembunuhan temannya itu, Antoine kini telah menerima risiko atas kematian Brittany. Meskipun lewat pengacaranya bernama Lisa Watson, ia mengaku tak ingat bagaimana telah membunuh Brittany. Antoine menyatakan sesuatu hal lewat pengacaranya. "Aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri, tidak ada yang bisa aku katakan dan lakukan untuk mengembalikannya. Aku sangat-sangat menyesal, seharusnya ini tidak pernah terjadi." Dalam persidangannya pada tanggal 15 Januari tahun 2018, Antoine mengaku bersalah di depan hakim. Di ruang sidang Saskatoon, awalnya Antoine dikenai tuduhan pembunuhan tingkat kedua. Setelah melakukan pertimbangan kemudian pengadilan merubah putusannya menjadi pembunuhan tak disengaja. Dan Antoine dijerat hukuman 7 tahun penjara. So itu dia guys, kisah persahabatan seorang teman dekat yang sangat tragis, walaupun pelaku mengakui pembunuhan tersebut. Tapi hingga kini motif pelaku masih belum terungkap. Gimana menurut kalian tentang kisah ini? Silahkan komen di bawah. Selalu waspada dan berhati-hati, karena tindak kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Terima kasih telah menonton video ini. Untuk supportnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video lainnya. Salam BJ Story.